Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nofrian Saputra dengan NIM L02120103 dengan dosen pengampu Dr. Irmawati SPI MSI. Genetika populasi adalah cabang genetika yang membahas tentang perubahan frekuensi genetik suatu organisme pada ranah populasi. Dari objek bahasannya, genetika populasi dapat dikelompokkan menjadi cabang genetik yang berfokus pada pewarisan genetik. Pada dasarnya, pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat dari induk atau parental ke anak atau filial. Penurunan ini bergantung dengan sifat orang tua dan dikodekan oleh materi genetik. Materi genetik sendiri merupakan substansi inti sel yang mengontrol aktivitas tubuh materi dan memegang peran penting untuk menentukan proses pewarisan sifat kepada anak. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Ayah mewariskan materi genetik melalui sel sperma, sedangkan ibu mewarisinya melalui ovum atau sel telur. Sejatinya, terdapat dua komponen utama dalam pewarisan sifat-sifat, yaitu kromosom dan gen. Dan lokasinya itu biasanya terdapat di DNA, ditemukan dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleoid. Sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma, sel nukleus, dan ribosom. Dilansir dari Microbenotes, DNA tidak bisa meninggalkan inti nukleus, sedangkan RNA dapat meninggalkan intinya. Bentuk rantai DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilin, sedangkan RNA hanya terdiri atas satu rantai atau helix tunggal. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Dan memiliki fungsi. DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Adapun RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, RNA berfungsi menekan pertumbuhan tumor atau kanker. Proses transkripsi dimulai dari pemisahan ikatan hidrogen antar basa-basa nitrogen pada DNA oleh enzim helikase. Hal ini seperti kamu membuka resleting celana kamu ataupun baju kamu, membukanya dan memisahkan basa-basa nitrogen yang saling berkaitan atau berikatan. Resleting DNA yang terbuka ini adalah cetakan dari protein yang akan dibuat nanti, karena DNA tidak bisa keluar dari nukleus, dan DNA kemudian memproduksi mRNA menggunakan enzim RNA polimerase. Kemudian mRNA akan menempel pada cetakan tersebut dengan menyatukan basa nitrogennya dengan basa nitrogen DNA. Cetakan mRNA kemudian membawa cetak biru pembuatan protein keluar dari inti sel masuk ke cairan sitoplasma dan menempel pada ribosom.
mRNA yang masuk ke ribosom kemudian mengalami translasi. Translasi adalah proses pembacaan kode genetik cetak biru DNA. Dilansir dari Science Learning Hub, tRNA pada ribosom membaca urutan asam amino dalam mRNA untuk dibuat menjadi protein baru. Satu tRNA membaca 3 basa pada kodon. tRNA yang telah membaca informasi genetik kemudian keluar dari ribosom untuk membawa asam amino yang sesuai. Asam amino tidak disintesis dalam proses ini, tetapi ditetapkan dari hasil metabolisme protein. Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, tRNA mengikat asam amino yang dibutuhkan dengan energi ATP. Kemudian asam amino kemudian diikat dengan ikatan peptida kovalen oleh suatu enzim peptidil transferase membentuk polipeptida dan dibantu oleh energi dari tRNA. Polipeptida ini kemudian dilipat sedemikian rupa sehingga membentuk satu protein yang fungsional. Tadi dapat disimpulkan bahwa protein yang dikonsumsi oleh manusia dan dicerna menjadi asam amino tersebut kemudian digunakan kembali untuk membuat protein dalam bentuk lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, sekian dari saya. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Mohon dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.